Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas tentang badan usaha milik negara. Di sini ada beberapa logo dari perusahaan badan usaha milik negara. Yang pertama adalah perusahaan Pertamina, perusahaan Bank Mandiri, kemudian PLN, BNI, Telkom Indonesia, Bulog, dan Damri. Adakah yang bisa menjelaskan di sini ada beberapa contoh ini jenis BUMN di dalamnya apa saja? Iya, tepat. Di sini ada dua jenis badan usaha milik negara, yaitu perusahaan umum atau perum dan persero atau perseroan terbatas di sini contohnya ya. Kalau di sini perum itu berupa Bulog dan Damri, kemudian yang persero berupa Pertamina, Mandiri, PLN, BNI, dan Telkom Indonesia. Untuk lebih lanjutnya apa itu perum dan persero akan kita bahas di slide berikutnya. Badan usaha milik negara. Sebelum kita bahas apa badan usaha milik negara, kalian perlu tahu badan usaha itu apa. Jadi di sini badan usaha itu adalah perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri untuk mencari laba. Badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya, ada badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara, modalnya dimiliki swasta, modalnya dimiliki oleh swasta dan negara, serta modalnya dimiliki oleh daerah. Nah, dari situ kita akan belajar bahwa badan usaha yang dimiliki oleh negara, di mana modalnya itu berasal dari negara, itu namanya badan usaha milik negara. Secara berdasarkan undang-undangnya Nomor 19 tahun 2003, badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di mana letak kekayaan negara yang dipisahkan ini? Nanti kita bisa melihat dari anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ada beberapa kekayaan negara yang memang dipisahkan untuk dianggarkan sebagai kekayaan modalnya badan usaha milik negara. Ciri-ciri badan usaha milik negara, yang pertama adalah pemerintah, karena tadi badan usaha milik negara adalah modalnya dimiliki oleh negara, maka yang memiliki wewenang serta kekuasaan untuk menetapkan kebijakan adalah pemerintah. Melalui siapa? Di sini nanti ada menteri badan usaha milik negara beserta wakil menteri 1, wakil menteri 2, kemudian ada direksi yang mengelola, kemudian ada komisaris dan dewan pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi, seperti itu. Kemudian di sini pemegang besar saham yang dimiliki oleh badan usaha milik negara itu adalah pemerintah yang diwakili oleh menteri, itu bukan menteri keuangan tapi menteri badan usaha milik negara yang sekarang dijabat oleh Bapak Erick Thohir. Kemudian pengawasan BUMN dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk negara. Pengawasannya di sini dilakukan oleh komisaris kalau berbentuk persero dan dewan pengawas kalau berbentuk perum. Usaha berorientasi pada keuntungan tetapi mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, di mana kita dapat melihat bahwa perusahaan ini selain untuk mencari keuntungan tetapi mengutamakan pelayanan. Coba kita lihat bagaimana PLN memberikan pelayanan listrik kepada kita, di mana listrik itu merupakan hal yang kita butuhkan ya. Pemerintah memberikan pengadaan itu melalui perusahaan milik negara berupa PT PLN. Kemudian kita membutuhkan jasa angkutan. Pemerintah di sini ada perusahaan milik negara yang berbentuk Damri, itu juga memberikan pelayanan jasa angkutan, atau PT KAI itu juga memberikan pelayanan akomodasi jasa angkutan, seperti itu. Jadi tidak serta-merta hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, menyediakan pelayanan kepada masyarakat, seperti itu. Permodalannya berstatus go public. Jadi go public di sini adalah suatu
perusahaan yang memang benar-benar bonafit untuk mempunyai blue chip, yang mempunyai bonafit untuk dia bisa go public. Go public di sini dia bisa menjual sahamnya. Perusahaan yang udah punya nama, udah bonafit, kemudian dia berhak untuk menjual saham di pasar go public, di pasar modal sana ya. Jadi berupa saham dan obligasi. Kalau saham ini maksudnya penyertaan surat kita ikut memiliki suatu perusahaan. Kalau obligasi di sini adalah surat utang. Laba BUMN merupakan sumber penerimaan APBN, jelas ya. Kan ini badan usaha milik negara, di mana modalnya dari negara. Nanti laba yang diperoleh juga akan dimasukkan ke negara, yang dimasukkan ke penerimaan anggaran pendapatan belanja negara kita, seperti itu. Kemudian tanggung jawab pengelolaan ada pada direksi yang mewakili BUMN. Ya, di BUMN ini yang mengelola adalah direksi, di mana direksi itu dipegang oleh seorang yang memang udah mempunyai kelayakan, sudah diuji kelayakan dan kepatutannya, dan dia berhak untuk menjadi anggota direksi. Jadi direksi ini ada beberapa, tidak hanya satu orang ya. Nanti yang mengepalainya namanya direkturnya. Jadi direksi ada beberapa orang, yang menjadi kepalanya itu namanya direktur utamanya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu sebagai alat stabilisasi perekonomian untuk menyejahterakan dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Di mana letak stabilisasi perekonomiannya? Namanya perusahaan, badan usaha milik negara. Ada beberapa perusahaan itu dia akan menghasilkan laba. Labanya ini nanti ditaruh di APBN dan itu akan dialokasikan lagi kepada masyarakat. Nah, pendapatan nasional yang didapatkan dari laba-laba perusahaan itu akan menstabilkan perekonomian kita. Mensejahterakannya di mana? Tadi uangnya juga kembalinya ke masyarakat. Kemudian misalkan BUMN juga memperkerjakan orang Indonesia. Nah, di sana juga membuka lapangan kerja seperti itu ya. Ketika lapangan kerja itu terbuka, mereka punya kesempatan kerja, mereka juga menjadi sejahtera dan makmur, misalkan seperti itu. Kemudian tujuan atau peran BUMN menghasilkan barang atau jasa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Jelas ya, misalkan kalau PLN itu menghasilkan listrik untuk kemakmuran rakyat, diberikan agar masyarakat bisa menikmati punya penerangan lampu di rumahnya, atau yang internet juga pakai listrik semuanya, misalkan seperti itu. Kemudian menjadi penggerak perekonomian melalui pelayanan publik. Pelayanan publik yang seperti apa? Misalkan yang Damri tadi itu dia juga memberikan jasa pelayanan berupa jasa angkutan untuk masyarakatnya. Laba BUMN sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Jelas ya. Menyediakan lapangan pekerjaan, jelas. Menjadi badan usaha pelopor. Ya, ini adalah BUMN. BUMN itu yang dibiayai sama negara, dari modalnya dari negara, sehingga dia menjadi pelopor untuk yang lainnya, yang BUMS. Kemudian mendorong percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui pendapatan yang diperoleh dari laba BUMN, sehingga itu nanti akan mendorong pendapatan nasional. Ketika pendapatan nasional meningkat, itu juga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi. Memberikan bimbingan kegiatan bagi sektor swasta, khususnya UMKM. Misalkan di sini ada bank milik negara yang memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta berupa UMKM ya, usaha mikro kecil menengah, di mana mereka diwadahi, diberi pelayanan berupa semacam workshop atau bimbingan kegiatan bagaimana untuk memberikan sebuah usaha bagi UMKM, serta mungkin memberikan pinjaman modalnya. Menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi, jelas ya. Berikutnya bentuk BUMN, seperti sudah saya singgung di slide pertama tadi, bahwa BUMN itu ada yang berbentuk perum dan berbentuk perseroan. Ciri-ciri bedanya apa sih perum sama persero? Kalau perum ini lebih ke pelayanan, selain untuk mencari laba, dia lebih ke
untuk melayani kepentingan umum. Kemudian dewan pengawasnya juga yang mengawasi namanya dewan pengawas. Kalau yang di Persero itu yang mengawasi namanya komisaris. Kalau yang mengelola tetap namanya direksi ya. Ada beberapa orang di situ, ada yang berfungsi sebagai direktur utama dan anggota-anggotanya. Bedanya lagi kalau yang bekerja di Perum ini dia pegawainya namanya pegawai berstatusnya sebagai pegawai perusahaan negara. Kemudian kalau yang di Persero itu pegawainya sebagai pegawai swasta. Bedanya itu. Kalau modalnya Perum ini tidak berbentuk saham, hanya berbentuk penyertaan modal. Kalau yang di Persero itu berbentuk, selain penyertaan modal juga berbentuk saham. Dipimpin oleh seorang direksi, betul ya. Kemudian ini tujuan kalau Persero adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki negara. Ketentuan minimal kepemilikan modal oleh pemerintah sebesar 51%. Jadi yang harus dimiliki oleh pemerintah itu sebesar 51%. Baru sisanya bisa dimiliki oleh pihak swasta. Ketika tidak memenuhi ketentuan 51% ini berarti itu nggak bisa dikatakan sebagai Persero milik negara. Jadi harus 51% ini yang dimiliki oleh negara. Seperti itu. Ciri-cirinya apa? Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini bedanya. Tadi kalau yang di Perum itu kan lebih ke pelayanan. Kalau di Persero itu lebih untuk mencari keuntungan. Kemudian modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Seluruh atau sebagiannya. Jadi ada dari negara kekayaan negara yang dipisahkan dan ada yang dari saham. Tadi ya permodalannya berbentuk saham, diperjualbelikan di pasar saham, tidak mendapatkan fasilitas negara karena tujuan utama Persero adalah mencari keuntungan, dipimpin oleh seorang direksi. Nah, ini yang beda juga. Pegawai Persero berstatus sebagai pegawai swasta. Terima kasih.